Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Daily Raf. Nah, di sini tuh gue akan sedikit berbagi cara sensitivitas PUBG ya guys. Oke, sebelum kita mengenal sensitivitas PUBG itu, nah di setiap medan latihan itu, kalau kita mau setting sensitivitas, kita tidak diperbolehkan dulu untuk menggunakan attachment atau grip. Ini tergantung dari setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang menggunakan attachment dan ada juga yang enggak. Nah, kalau di sini tuh dari pribadi gue tidak menggunakan attachment ini. Kenapa? Karena di setiap game sama medan latihan itu di klasik ataupun di rank itu hasilnya tuh mungkin beberapa persen beda. Nah, itulah kenapa alasan gue selalu dibuka semua attachment setiap mau setting sensitivitas. Di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu sensitivitas, kayak kamera, ADS, giroskop. Nah, di sini kan ada sensitivitas kamera. Sensitivitas kamera itu ini. Nah, kita tidak nembak tapi kita geser. Nah, ini namanya sensitivitas kamera. Kalau misalkan di sini kan ada sensitivitas ADS. Sensitivitas ADS itu ketika kita nembak itu kita tahan sama tombol yang kanan ini, yang geser ini, kita tahan. Bagaimana kalau kita nembak ke atas, jadi ke atas. Tapi kalau kita menggunakan jari tambahan di jempol untuk menahan recoil, seperti contoh itu untuk tracking ya. Itu kalau pengguna ADS. Nah, dan di sini juga ada juga yang namanya itu giroskop. Giroskop sensitivitas dan juga sensitivitas giroskop ADS. Apa itu giroskop? Nah, kalian kan udah tahu ya yang namanya itu giroskop. Dengan menggunakan handphone yang gerak-gerak ini juga itu termasuk giroskop kan. Ada sebagian handphone juga yang tidak support giroskop relay. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan giroskop, sama seperti halnya sensitivitas kamera itu, cuman perbandingan dari sensitivitas giroskop dan ADS itu ini. Kalau giroskop ini HP digoyang-goyang, ini sensitivitas giroskop. Nah, tapi kalau misalkan sensitivitas ADS giroskop itu kita tahan tembak sambil kita tahan HP-nya itu. Kalau misalkan recoil ke atas, kita HP-nya itu turunkan ke bawah. Recoil. Itulah seputaran sensitivitas untuk pengertian dari giroskop ADS dan juga sensitivitas kamera ADS. Nah, untuk sensitivitas caranya seperti ini. Di sini gua akan menggunakan terlebih dahulu reload ya. Reload. Gua mau turunin dulu di misalkan seperti ini contoh ya. Kita turunin dulu. Kita lihat perubahannya. Udah tahan melalui giroskop ini dan juga ADS ini. Nah, itu kalau misalkan goyang dari sini, yang scope ini itu dari sensitivitas kamera. Kita naikin coba ke 36. Perubahannya kalau misalkan masih kurang enak, kita tambahin lagi, perbesar sedikit. Nah, tanpa menggunakan attachment atau grip-grip ini. Nah, kalau kita menggunakan attachment jadi kayak gimana bang? Bisa ya, kita pasang juga perubahan. Kenapa gue tidak menggunakan attachment? Karena ada perubahan signifikan dari attachment tersebut. Sama halnya juga kayak kalau kita mau setting 6 lah, lihat juga tuh
sebagian besar juga seperti itu. Kita mau setting scope 3 di scope 4 itu sama semua caranya seperti tadi. Nah, itu digarisbawahi, setiap device itu sensitivitasnya itu berbeda-beda. Tidak semua, misal nih, bang minta sensi dong, misalkan nih dari sini gua bagiin kan kalian, kita bagi, nah 4 jari salin, misalkan di situ kalian salin dari gua, itu bisa aja di sensitivitas kalian itu nggak enak, nggak seperti di gua, tapi di device kalian itu belum enak. Jadi rata-rata setiap device itu beda-beda namanya sensitivitas. Nah oke, mungkin segitu dulu dari video gua untuk membahas sensitivitas. Mungkin di next video itu gua akan bahas dari mulai tracking, mungkin lebih ke arah aim ya, kita tes aim gitu kan. Terus juga ada tuh peribahasa yang dinamakan apa ya, kayak ting itu 2 peluru, kayak contoh kayak gitu kan. Jadi adalah beberapa cara dari setiap kamera ini kan. Misalkan kita mau kenalin kepala nih, itu kan ada lompatan tersendiri ya. Biasanya setiap grip itu beda-beda nih. Jadi kalau kita mau nembak kepala, misalkan nih kita dari jarak I need a weapon. Watch out. 120 meter ya, lumayan jauh kan buat long shot. Nah ini tuh kita harus tahu dulu di mana nih itu orang render atau enggak. Render itu misalnya kita tracker nih dari bukit, tapi dia kelihatan di belakang bukit, nah itu namanya rendering kan. Nah kalau kita mau ting kayak orang-orang di TikTok itu kan, ini kita lihat dulu nih penempatan yang ini, yang merah ini, yang ada angka 4 itu, posisinya itu harus benar dulu. Misalkan kita di jarak 120 meter, kita dari sini ambilnya, benar kan? Ada juga perbedaan. Watch out. 120, Watch out. 120 ya hitungannya ya belakang. Kita deketin lagi. Itu kan dari 120 itu di bawah badan ya. Di bawah badan. Nah, kalau kita deketin lagi di jarak kita Mark the location. nah 60 meter lah contoh ya. Ini dari dada. Ini dari dada nih. Gitu. Sama halnya juga kayak scope 6. Scope 6 itu nggak terlalu ganas kayak scope 4 ya. Tapi itu tergantung dari sensitivitas kalian. Nih, gua akan coba di jarak Watch out. Watch out. 20 lah sama. Nah kayak gitu. Jadi harus lihat itu penempatan ini nih, yang tengah ini. Itu kalau kita mau ke kepala itu jangan ditaruhnya di pas banget kepala. Kalau misalkan mau pas banget di kepala itu paling di tapping. Kalau misalkan di brush itu kadang dapat kadang enggak. Misalkan dari kepala nih 1 peluru doang ya. Kalau misalkan di brush dari kepala itu mending kita di tunggal aja kayak gitu. Kalau kita ngebrusnya dari atas kepala, jadi kalau kita mau ngebrus itu dari bawah. Ya mungkin segitu dari gue ya guys ya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye guys. Yuhu.